Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, salam satu konstitusi. Perkenalkan, aku Anissa Istiqomah, bisa teman-teman panggil Ica. Di sini aku akan memandu HTN Talk kita pada episode kali ini. Nah, di sini aku punya jargon nih Bang. Jadi kalau misal aku bilang HTN Talk, satukan pikiran, memperkuat konstitusi. Oke. HTN Talk, Satukan pikiran, memperkuat konstitusi. Nah, pada HTN Talk kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi di Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin bisa nih Bang perkenalkan diri dulu kepada sobat hukum yang ada di rumah. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Kak Ica. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama aku Aziz Al-Kausar. Ya, kalau asal aku ini berasal dari Kecamatan Lintogo Utara, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Jadi aku asli putra Tanah Datar. Dan saat ini aku merupakan mahasiswa aktif Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Mungkin itu saja Kak, atau ada tambahan? Panggilannya? Oh, untuk panggilan bisa dipanggil Aziz. Nah, jadi kalau boleh tahu apa tuh alasan Aziz memilih Hukum Tata Negara sebagai jurusan yang diambil di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar? Oh, alasan Aziz Kak. Jadi aku tuh mengambil jurusan Hukum Tata Negara ini karena aku menganggap jurusan hukum ini merupakan kompas dari bangsa ini Kak. Jadi hukum ini merupakan pengatur arah kemana bangsa ini akan ditentukan. Contohnya kalau kompasnya bagus, orang yang mengatur arahnya bagus, maka bangsa ini akan bagus ke depannya Kak. Tapi kalau seandainya personal-personal di dalam bangsa tersebut yang menjadi kompas pengatur arah, mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka bangsa ini tidak akan maju. Jadi itulah alasan mengapa Aziz ingin mengambil jurusan Hukum Tata Negara ini Kak. Nah, jadi gimana nih cara Aziz padahal baru masuk Hukum Tata Negara tapi udah berprestasi gitu. Biar sobat-sobat hukum juga pada tahu gimana caranya berprestasi dan memulai karir dari bawah atau dari awal. Nah, kalau dari Aziz sendiri Kak, memang ada tips and trick yang selalu Aziz tanamkan dan selalu Aziz lakukan Kak. Jadi seperti yang pertama itu yang paling Aziz tanamkan adalah menentukan tujuan kita Kak. Jadi dalam artian di sini menentukan tujuan tersebut dalam jangka waktu yang tidak panjang Kak. Jadi contohnya kita memiliki tujuan 1 bulan ke depan. Jadi itulah step by step yang akan kita lakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut Kak. Jadi gak usah terlalu jangka waktunya panjang, terlalu jauh tujuan tersebut. Nanti takutnya kita tidak konsisten Kak. Karena memang banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Kalau jangka waktunya pendek, jadi kita bisa meminimalisir Apa yang terjadi. Nah, begitu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua Kak, yang Aziz tanamkan selalu adalah kita tetap pada pondasi pendirian kita dan kita tidak menghiraukan perkataan orang lain. Karena setiap kita berproses pasti ada selalu orang yang iri atau dengki kepada kita Kak. Jadi ketika kebanyakan orang melihat kita tuh dari hasil yang kita dapatkan, bukan dari proses apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau kita menghiraukan perkataan orang lain dikala kita berproses, maka itu tidak akan stabil Kak ketika kita sedang melakukan processing kita untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi tetap kita pada pondasi kita selagi itu benar menurut kita, dan jangan kita menghiraukan kata-kata orang lain yang akan menyebabkan kita jatuh atau drop untuk mendapatkan tujuan tersebut. Dan untuk tips dan trik yang ketiga adalah yang paling OP, yang paling oke lah gitu Kak. Dan kemudian tips yang ketiga adalah kita belajar dengan cara kita, dengan gaya kita sendiri Kak. Jadi kita tidak harus monoton mengikuti cara belajar orang lain. Jadi setiap kita nih pasti memiliki cara belajar, gaya belajar tersendiri Kak. Contohnya ada orang yang sambil belajar dia mendengarkan musik. Kalau itu memang banyak positif, banyak plusnya kepada dia, lakukan itu Kak.
Kemudian ada orang yang sambil belajar dia berbicara dengan orang lain, dengan temannya. Kalau memang itu positif, lakukan itu. Jadi kita ini tidak harus terpaku monoton untuk mengikuti cara belajar orang lain. Jadi disitulah kuncinya supaya kita mendapatkan apa yang kita pelajari, maka kita harus belajar dengan cara kita sendiri. Kemudian yang terakhir Kak, yang keempat, ini yang paling OP, yang paling oke lah menurut aku Kak. Nah, untuk tips untuk tips yang terakhir ini Kak, ini adalah tips yang paling OP menurut Aziz, yang paling oke lah gitu Kak. Jadi kita ini setelah kita melakukan tips 1, 2, 3, yang keempat adalah kita harus tetap rendah hati dan saling menghargai. Jadi ini memang merupakan kunci dari ketiga prinsip tersebut Kak, yang Aziz bacakan tadi. Jadi ketika kita telah mencapai tujuan kita, janganlah kita meninggi Kak. Karena ada suatu pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Nah, kan gitu Kak. Jadi memang ketika kita sudah mendapatkan tujuan kita, tercapai apa yang kita usahakan selama ini, kita harus tetap rendah hati Kak. Contohnya seperti setidaknya ketika kita mendapatkan hasil tersebut, jangan kita bicarakan kepada orang lain, kecuali kepada teman-teman terdekat untuk memberitahu mereka, untuk memotivasi mereka. Kemudian kita harus tetap saling menghargai Kak. Karena ketika kita berproses, ketika kita sedang melakukan step-step kita tersebut, pasti ada orang yang ibaratnya kita singkirkan gitu Kak. Jadi ibaratnya proses kita mencapai tujuan tersebut itu adalah seperti perlombaan. Jadi ketika kita ingin mencapai hasil yang maksimal, memang harus ada yang dikorbankan Kak. Tidak hanya orang, tidak hanya waktu, tidak hanya biaya, tapi banyaklah Kak. Jadi kita tuh harus bisa menghargai terutama orang Kak, personal, people. Jadi kita harus bisa menghargai tersebut, karena kita tidak tahu jika kita mendapatkan hasil telah tinggilah kita sedikit dibandingkan orang lain, maka orang tersebut antara iri dan antara menjadikan motivasi Kak. Jadi emang penting banget lah gitu Kak untuk menghargai orang lain tersebut Kak. Jadi itulah mungkin sedikit tips dan trik dari aku Kak. Nah sekarang Aziz kan jadi udah Kabupaten Tanah Datar nih. Ya. Gimana sih perasaan Aziz mencapai titik ini? Terus juga boleh tahu nggak sih apa sih agenda-agenda dari Udauni yang udah Aziz jalankan? Oke Kak, untuk perasaan Aziz Kak setelah menjadi udah Kabupaten Tanah Datar, memuaskan gitulah Kak. Cuman Aziz tetap menanamkan yang Aziz bacakan tadi, yang tips and trik tadi itu Kak. Jadi Aziz tanamkan ini belum cukup Kak. Memang kalau di Kabupaten Tanah Datar ini Aziz lah winernya Kak, winner udah Kabupaten Tanah Datar. Cuman menurut Aziz ini belum cukup Kak, karena memang selama Aziz berproses kemarin ketika audisi, technical meeting, karantina, grand final, selama processing Udauni tersebut Kak, memang banyak Aziz menemukan rintangan, ujian, cobaan macam-macam lah Kak. Karena tidak untuk mencapai mendapatkan selempang udah Kabupaten Tanah Datar ini memang harus banyak hal yang dikorbankan Kak. Pertama, contohnya Kak, ketika Aziz audisi, jadi kan kita sama kita tuh belum menjadi winner Kak. Jadi di situ masih banyak lah kita mendapatkan kawan, deep talk atau the people dan lain sebagainya Kak. Jadi setelah penentuan top 6, top 3, top 2, winner, baru di situ nampak Kak orang yang telah kita kalahkan sedikit. Ada yang iri, ada yang menjadikan motivasi, dan ada yang hilang Kak. Jadi memang kalau senangnya Aziz menjadi udah Kabupaten Tanah Datar ini memang senang Kak. Cuman sedihnya Aziz memang kenapa sih setelah menjadi winner ini banyak dari rekan-rekan yang hilang Kak. Jadi itulah mungkin kalau yang perasaan Aziz Kak. Dan untuk
proker-proker yang telah Aziz jalankan bersama rekan-rekan Uda Uni lain Kak, yaitu pertama pawai alegoris 17 Agustus Kak. Jadi Uda Uni ini karena di Kabupaten Tanah Datar merupakan ikon dari Tanah Datar tersebut, jadi kamilah yang membuka jalan Kak. Jadi ketika pawai alegoris 17 Agustus peringatan HUT RI itu, Uda Uni inilah barisan paling terdepan karena ia akan memberikan seperti buket bunga kepada bupati dan wakil bupati. Itulah hal proker pertama yang telah kami lakukan Kak. Kemudian ada proker kami yaitu menghadiri undangan-undangan wisata-wisata yang ada di sekitaran Kabupaten Tanah Datar Kak, seperti Pacu Jawi. Kemudian yang event-event di luar Kabupaten Tanah Datar juga ada kayak Siska di Sawalunto kemarin Kak. Sawalunto Songket Internasional Karnaval itu Kak. Kemudian menghadiri grand final Uda Uni yang ada di kabupaten dan kota lain seperti Uda Uni Kota Solo dan Uda Uni Kota Payakumbuh telah kami hadiri. Kemudian proker kami yang kami jalankan secara online tersebut adalah membuat satu video masing-masing kami Kak, satu video satu orang mengenai tentang adat budaya pariwisata agama dan bebas Kak. Jadi emang kami ingin menaikkan nama Uda Uni tersebut untuk dimajukan ke Uda Uni Sumatera Barat Kak. Jadi itulah proker yang sudah kami laksanakan dan masih banyak lagi Kak proker yang akan kami hadapi setelah ini. Wah, hebat ya, Uda Uni Tanah Datar udah bisa menjalankan prokernya dengan baik. Terus juga Ajis kan sekarang udah masuk kampus kita nih, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, selama jadi mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, apa kesan Ajis lah, kesan pertama kali buat masuk di sini? Kesan pertama masuk ke UIN ini Kak yang Aziz rasakan Kak, karena Aziz masuk ke sini sudah ibaratnya bisalah membawa nama baik jurusan tersendiri Kak, jurusan tersendiri. Jadi ketika masuk ke kampus tuh rasanya yang kebanyakan orang gugup, grogi dan lain sebagainya, itu Aziz tidak merasakan Kak. Jadi ketika masuk kelas pertama kali Aziz tidak grogi, ketika PBAK, ospek juga tidak grogi sama sekali Kak. Tapi Aziz tetap menghargai senior-senior, meskipun sebelum masuk UIN sudah kenal, tetap Aziz hargai sebagai senior di sini setelah masuk menjadi mahasiswa. Karena pada tips Ajis tadi yang keempat, tetap rendah hati ya. Iya Kak. Betul. Nah, gak kerasa nih Jis, kita udah di penghujung acara. Ajis sudah cerita banyak tentang gimana Uda Uni Tanah Datar, terus juga gimana Ajis masuk kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, jadi kami ngucapin makasih buat Ajis yang udah berusaha hadir dan menyempatkan hadir lah untuk kali ini. Terus juga mungkin bisa Ajis kasih closing statement buat teman-teman dan sobat hukum di rumah. Closing statement ya Kak? Iya. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan menjadi pondasi yang sangat kokoh dan sangat besar di masa depanmu. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap rendah hati, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Terima kasih telah menemani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay inspired, stay unstoppable. Baiklah sobat hukum, saya selaku host pada HTN Talk kita kali ini pamit undur diri, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menemani kita sampai di penghujung acara. Saya buka dengan salam dan saya tutup juga dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HTN Talk, Satukan pikiran, memperkuat konstitusi.